Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi juga untuk teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan korupsi dalam tinjauan moral Kristiani. Oke, sebelum saya menjelaskan materi tentang korupsi dalam tinjauan moral Kristiani, sebaiknya saya perkenalkan nama dulu. Nama lengkap saya Stefanus Charles Tarung, biasa dipanggil Charles. Saya mahasiswa semester 4 Stipa Santo Sedo Seruteng. Oke, yang pertama berkaitan dengan pengertian korupsi. Korupsi secara umum merupakan penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi yang dipegang dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok atau juga golongan dengan melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku. Korupsi merupakan tindakan pencurian atau merenggut hak banyak orang atau perbuatan buruk yang memberikan dampak negatif yang sangat tinggi, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial, dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Lalu, adapun problematika korupsi di Indonesia. Persoalan korupsi merupakan realitas kehidupan sosial yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Masalah korupsi di Indonesia dapat dikatakan sangat besar karena sudah menjadi penyakit sosial dan sangat sulit untuk disembuhkan. Mengutip dari situs resmi Transparansi Internasional Indonesia, hasil Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2021 untuk Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Indeks Persepsi Korupsi 2022 yang baru saja dirilis Transparansi Internasional Indonesia atau TII menunjukkan skor Indonesia itu turun 4 poin, yakni dari 38 menjadi 34. Tak hanya itu, peringkat Indonesia juga turun dari 96 menjadi 110. Terhadap temuan ini, TII tidak salah jika menyimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara yang korup. Lalu, masalah korupsi meliputi kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan, pemerasan, penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan juga gratifikasi. Lalu adapun teori Ghosn mengemukakan bahwa individu yang terlibat dalam tindakan korupsi pada dasarnya sangat rakus dan tidak pernah merasa puas. Kecenderungan untuk berlaku serakah ini diperparah oleh adanya kesempatan yang menjadi pemicu terjadinya tindakan korupsi. Tetapi selain kesempatan, risiko untuk melakukan korupsi akan menjadi semakin besar jika individu tersebut memiliki gaya hidup yang mewah dan tidak dapat menahan diri dalam mengeluarkan uang secara berlebihan. Lalu berikutnya kita masuk pada dampak dari masalah korupsi. Dampak yang pertama yaitu merambatnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi mengakibatkan pemborosan dan penggelapan sumber daya ekonomi yang berharga. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk biaya proyek pembangunan dan layanan publik seringkali disalahgunakan untuk terkuras oleh koruptor. Hal ini akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Lalu, dampak yang kedua itu ketidakadilan dan kemiskinan. Korupsi itu menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seringkali dialihkan ke tangan koruptor dan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat. Hal ini mengakibatkan ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang meningkat, dan juga kesenjangan sosial yang luas. Lalu dampak yang ketiga itu terganggunya stabilitas umum, adanya ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penurunan penerimaan pajak negara, peningkatan utang negara, peningkatan kemiskinan pada masyarakat, dan memungkinkan suatu negara akan sulit berkembang dan sulit untuk maju.
Lalu korupsi dalam tinjauan moral Kristiani. Meskipun kata korupsi tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, konsep ini terdapat dalam dimensi lain yang menyangkut hasrat materialistik dan duniawi. Sebagai contoh, Rasul Paulus menegaskan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan bahwa cinta terhadap uang merupakan akar dari segala kejahatan. Mengejar uang dapat menyebabkan orang menjauh dari keyakinan dan imannya, serta dapat membawa banyak kesulitan serta persoalan dalam kehidupannya. Korupsi itu seperti kuburan, terlihat bagus pada bagian luarnya karena dicat putih bersih, tetapi di dalamnya terhadap tubuh yang membusuk atau tulang belulang. Kuburan itu terlihat indah, namun saat dibuka akan menyebarkan bau busuk kemana-mana. Seorang Kristiani yang terlihat korupsi bukanlah Kristiani. Menurut orang Kristiani, korupsi merupakan suatu kejahatan besar atau suatu perbuatan yang tidak terpuji karena tidak sesuai dengan ajaran moral Kristiani, yakni perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan perintah Allah sebagaimana yang tertera dalam 10 firman, tepatnya firman-Nya berbunyi, jangan mencuri, atau adanya pengingkaran terhadap Tuhan yang menjaga umatnya dari sikap keserakahan manusia. Dalam kitab Perjanjian Lama dijelaskan bahwa koruptor itu mengikuti hawa nafsu duniawi dan keinginan akan kekayaan yang bertentangan dengan 10 perintah Tuhan, khususnya perintah jangan mencuri yang terdapat dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 15. Dalam pandangan moral Kristiani, korupsi itu dianggap sebagai dosa yang merugikan orang lain dan merusak keseimbangan sosial. Tindakan korupsi juga merupakan suatu perbuatan yang merugikan banyak orang, yakni merenggut atau mencuri hak banyak orang yang bukan menjadi haknya sebenarnya. Dalam Markus bab 10 ayat 19, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu dalam Markus bab 7 ayat 20 sampai 21, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan juga pembunuhan. Lalu dalam Injil Matius bab 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lalu moral Kristiani menganjurkan supaya setiap orang harus bisa terhindar dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang merugikan banyak orang, yakni melawan korupsi dan memperjuangkan keadilan. Seruan Gereja Katolik mengenai korupsi, yaitu korupsi ini menekankan pentingnya keadilan sosial, tanggung jawab individu, transparansi, dan moralitas dalam memerangi korupsi. Gereja mengajak umatnya dan semua orang yang peduli dengan keadilan untuk bekerja bersama dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Paus Fransiskus sejak awal pontifikatnya telah mengutuk korupsi secara tegas dan secara konsisten menyerukan tindakan untuk melawan korupsi di seluruh dunia. Paus Fransiskus dengan tegas menolak korupsi dalam segala bentuknya. Ia menyebut korupsi sebagai kanker yang merusak masyarakat. Paus Fransiskus memperingatkan akan bahaya moral dan sosial korupsi dan mengajak semua orang untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi baik di sektor publik maupun swasta. Seruan-seruan Paus Fransiskus ini mencerminkan tekadnya untuk melawan korupsi dengan cara yang holistik, yaitu melalui pemahaman moral, sosial, dan juga spiritual. Ia memandang
korupsi sebagai ancaman serius bagi keadilan sosial dan panggilan moral umat manusia, dan mengajak semua orang untuk berpartisipasi dalam memerangi praktik korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil. Lalu, seruan Pastoral KWI 2016 dengan tegas mengajak kita untuk terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi. Mengapa? Karena korupsi adalah kejahatan yang merusak martabat manusia. Korupsi adalah dosa yang menghancurkan kehidupan bersama. Koruptor itu mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Melalui korupsi, orang memperkaya dirinya atau kelompoknya. Koruptor bisa hidup dalam kemewahan di atas penderitaan orang lain. Dengan korupsi, orang membunuh sesamanya, terutama orang-orang kecil dan para kalangan kecil. Lalu upaya solutif untuk mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Adapun beberapa upaya solutif yang ditawarkan oleh saya sebagai penulis untuk memberantas terjadinya korupsi, yakni melalui beberapa pendekatan yang berbeda, yakni yang pertama, strategi preventif, yakni mengharuskan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mencegah perilaku korupsi. Yang kedua itu strategi detektif, yakni mengharuskan masyarakat untuk melakukan pengawasan aktif agar dapat mendeteksi perilaku korupsi sedini mungkin. Lalu yang ketiga itu melalui strategi advokasi, yakni mengharuskan masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi kepada lembaga penegak hukum. Adapun upaya lain untuk mengatasi masalah korupsi dan melibatkan perspektif moral Kristiani. Salah satu upaya tersebut adalah meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai moral Kristiani yang mencakup integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Gereja dan organisasi Kristen telah berperan aktif dalam memberikan pendidikan moral kepada masyarakat, termasuk para pemimpin dan pejabat publik, dengan harapan dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam melawan korupsi. Selain itu, kerjasama antara gereja, organisasi Kristen, dan pemerintah juga diperkuat untuk mengimplementasikan kebijakan anti korupsi yang lebih efektif. Sebagai contoh, pemerintah dapat melibatkan tokoh agama dan komunitas Kristen dalam proses pengambilan keputusan terkait reformasi sistem hukum, transparansi keuangan, dan pencegahan korupsi. Penting untuk diingat bahwa persoalan korupsi itu tidak hanya berkaitan satu agama atau keyakinan. Upaya yang melibatkan berbagai sektor masyarakat termasuk agama, pemerintah, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memerangi korupsi dan membangun masyarakat yang lebih fair dan berintegritas. Dan juga adanya perbaikan sistem untuk dapat menangani masalah korupsi secara efektif. Dengan begitu, masalah korupsi yang terjadi dapat berkurang dan perlahan akan diatasi dengan baik. Oke, Romo dan juga teman-teman, itu saja materi yang saya sempat sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.